Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Bagaimana supaya jadi seorang pemenang. Ayat hafalan Wahyu pasal 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Poin penting pelajaran kita menyembah Allah melalui setiap segi kehidupan kita sebagai teladan bagi orang lain. Bayangkanlah bahwa kamu sementara berada pada pertandingan Olimpiade dan kamu baru saja memenangi lari 100 meter. Kamu sementara berdiri di panggung pemenang sambil mendengarkan teriakan kegembiraan dari para penonton. Di dalam kehidupan yang nyata, mungkin kamu tidak akan memenangi pertandingan Olimpiade itu. Tetapi, jika kamu mengikuti petunjuk yang diberikan Tuhan dalam kehidupanmu, kamu akan selalu menjadi seorang pemenang dan menjadi teladan yang hebat sebagai seorang Kristen. Yohanes bergumul untuk dapat berdiri di atas kaki-kakinya. Dia baru saja menyelesaikan doa subuhnya ketika dia mulai memikirkan orang-orang yang ia tinggalkan. Para rasul yang lainnya telah meninggal, dan hukuman pembuangan yang diberikan oleh Domitian kepadanya adalah merupakan sebuah kematian baginya. Namun di sini, di sebuah pulau yang terpencil, dia menerima seorang tamu yang tidak diketahui oleh Domitian. Pada kenyataannya, Yohanes lebih banyak berkomunikasi dengan surga lebih dari segala sesuatu yang dia lakukan selama hidupnya. Hari itu adalah hari Sabat, dan Roh sementara menunjukkan kepada Yohanes surga itu. Dan Yohanes kemudian mendengar suatu suara, dan ketika dia berpaling, dia melihat Yesus, dengan siapa dia sering berjalan bersama dan bercakap-cakap di sepanjang laut Galilea dan Yudea. Yohanes mengenalinya, namun dia terlihat berbeda sekarang. Sekarang dia terlihat terang bercahaya, kemilau bagaikan emas murni, dan suaranya seakan-akan memenuhi seluruh langit. Kemudian Yohanes menuliskan semua yang bisa dia ingat. Sambil mencelupkan pena bulu angsanya ke dalam tinta, dia menuliskan sebuah pesan kepada jemaat di Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, dan engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Yohanes melanjutkan dalam penulisannya untuk menyampaikan pesan Yesus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Aku tahu kesusahanmu
dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Aku tahu di mana engkau diam, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Namun ada beberapa orang di antara kamu yang memiliki ajaran palsu. Sebab itu, bertobatlah. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Aku tahu segala pekerjaanmu, kasihmu, dan imanmu, pelayananmu, dan ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Namun engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Yohanes mengetahui jemaat-jemaat ini. Dia mengetahui kota-kota ini. Efesus adalah sebuah kota utama di dalam provinsi Roma di Asia. Sebuah kota pelabuhan di Laut Akea. Efesus menjadi pusat gereja. Tetapi orang-orang Efesus telah kehilangan kasih mula-mula mereka. Oh Efesus, kembalilah kepadanya, pikir Yohanes. Yohanes mengetahui Smyrna. Smyrna adalah salah satu pusat perdagangan di wilayah tersebut. Juga merupakan pelabuhan laut yang dikelilingi oleh pegunungan. Oh Smyrna, pikir Yohanes, hanya firman Yesus yang dapat melindungimu. Dengarkanlah dia. Pergamus terletak di sebuah lembah yang luas dengan bangunan-bangunan umum menjulang tinggi di perbukitan. Di puncak bukit terletak mezbah untuk dewa Zeus yang disebut Pergamus, di mana masyarakat datang untuk beribadah. Oh Pergamus, pikir Yohanes, ikutilah Yesus, beribadahlah kepadanya. Tiatira adalah kota yang lebih kecil yang memiliki keahlian dalam membuat kain ungu. Banyak orang Kristen yang baru bertobat masih memelihara kebiasaan mereka dan turut serta dalam perayaan bagi dewa mereka, Sambate. Yohanes berpikir, bertahanlah Tiatira, bertahanlah. Yesus akan datang kepadamu. Kepada masing-masing jemaat, Yesus berkata, Aku mengetahui engkau. Dia mengetahui kekuatan mereka. Dia memuji mereka akan keberhasilan mereka. Dia mengetahui kelemahan mereka. Karena dia sangat mengasihi umatnya, dia menunjukkan kesalahan mereka. Menulis dari pulaunya yang terpencil, Yohanes memuji Allah. Yohanes tahu bahwa Yesus telah memelihara hidupnya supaya dia dapat menulis pekabarannya kepada jemaat-jemaatnya. Yohanes mengetahui bahwa Yesus akan memelihara umatnya juga.
Kepada mereka yang menang, Aku akan memberikan hak untuk makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam taman Firdaus Allah, kata Yesus. Yohanes menjawab, "Mari Tuhan Yesus,